Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu bil khawatim. Rawahul Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus mushola Al-Barkah ya Pak, ini dana pensiun PLN, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara shaimin shaimat, sidang majelis zuhur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, yaitu paruh 10 hari terakhir yang ketiga. Sesuai dengan anjuran Rasulullah, sebenarnya di 10 hari terakhir ini Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, eskalasi ibadahnya itu ditingkatkan, imbauannya kepada keluarganya, tentu saja kepada umatnya yang kita sekarang ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita di hari yang ke-20 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita sampai dengan hari ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan, keistiqamahan untuk menyelesaikannya sampai dengan akhir nanti. Salawat serta salam terus kita tujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah, uswah dan qudwah kita sampai akhir zaman. Semogalah kita selalu ittiba di dalam ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur juga saya dapat hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Edi ini dulu adalah rekan saya di BPS, Pak. Ya, beliau tidak terasa juga sudah 22 tahun katanya ke dana pensiun ini, Pak. Dan saya juga sudah pensiun, Pak, dari BPS-nya. Ya, sudah 67 umur saya, Pak. Jadi sudah 7 tahun saya pensiun. Jadi sebenarnya saya tidak ustadz lah, Pak. Ya, ustadz untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Jadi dai untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dengan Pak Edi ini saya dulu juga mengurus masjid di BPS, Pak. Ya, jadi ya, kembalinya ke masjid lagi, Pak, setelah pensiun. Kemana lagi? Ya, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian kembalinya pun ke masjid juga, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja berita gembira bagi kita semua adalah 10 hari lagi atau 9 hari lagi kita akan berlebaran. Saya masih teringat terngiang-ngiang sama saya sinyalemen dari Buya Hamka. Buya Hamka itu memberikan kuliah subuh itu kalau nggak salah Jalan Raden Patah itu bisa dari rumahnya atau ke RRI di Jalan Merdeka Barat. Beliau sudah menyinggung bahwa kenapa puasa umat Islam di Indonesia ini
hanya seperti itu saja. Seolah-olah persisten. Jadi ya kalau ada puasa kita memulai laginya dari nol gitu. Ya, sehingga kita itu tidak naik kelas. Bapak yang baru pulang umroh kemarin Pak, itu eskalasi ibadah di Masjidil Haram gimana Pak? Masjid Nabawi luar biasa. Kebalik sama kita ya Pak. Tentu saja Bapak Ibu di masjidnya sendiri jamaahnya sudah mengalami kemajuan Pak. Kemajuan isaknya. Tadinya pengurus masjid pun bingung ya, apakah masjid kita yang sempit atau jemaahnya yang banyak. Tapi berarti 7 hari sampai 10 hari sampai 20 hari sekarang jamaahnya mengalami kemajuan. Ternyata sinyalemen tadi itu benar. Seperti ayat 183 di surah Al-Baqarah yang hafal di kuping kita, surah nomor 2. Itu adalah ayat-ayat GBHP Pak. Apa Pak? Garis-garis besar haluan puasa. Kalau dulu GBHP. Allah mengatakan di sana, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana kepada orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya tujuan puasa kita itu apa? Bertakwa. Tapi memang sinyalemen Buya Hamka itu sangat benar sekali. Kalau sekarang kita melihat fenomena yang terjadi tadi, puasa kita adalah buka bersama tujuannya. Ya kan? Tujuannya buka puasa, mempersiapkan makanan dengan sebanyak-banyaknya. Apalagi pulang kampung, kalau ibu-ibu membuat kue dengan pakaian yang baru. Padahal kata Buya Hamka itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu, antara means dengan ends dan goals. Jadi means tadi itu alat untuk mencapai end dan goal tadi itu. Kita lupa bahwa Allah mengatakan di sana takwa tadi itulah yang salah satu bisa dicapai dengan puasa tadi. Dan puasa kebetulan merupakan rukun Islam dan harus diperintahkan sebagai kewajiban kepada kita orang Islam. Bapak, Ibu Saudara rahimakumullah, kalau kita belajar ilmu manajemen, ada input, ada proses, ada output. Malah sekarang di diklat-diklat yang paling baru itu ada namanya outcome. Input. Allah mengatakan di sana input puasa tadi itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, walaupun dia puasa sampai mati sekalipun, gak ada gunanya. Dan itu tidak diperintahkan kepada mereka. Lantas orang-orang yang beriman prosesnya disuruh berpuasa. Salah satu tujuan untuk mencapai outputnya yaitu bertakwa. Malah kalau outcome-nya apa itu Bapak? Manfaat dari orang yang bertakwa tadi terhadap masyarakat di sekelilingnya. Kalau dia game namanya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan manusia yang terbaik setelah melaksanakan puasa tadi, yaitu menjadi orang yang bertakwa, adalah bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Tetapi kadang-kadang melihat fenomena yang terjadi ini, maka benar sekali itu sinyalemen Buya Hamka tadi. Kita melupakan tujuan puasa kita.
hanya mementingkan sarana untuk mencapai tujuan. Dulu saya waktu belajar di IPB Pak, tahun 1985, itu ada teman kos sekamar orang Bali Pak. Orang Bali Pak. Terus dikatakan, Emil, ini penelitian saya nih terhadap 100 mahasiswa muslim. Kok Anda berpuasa, kok konsumsinya meningkat? Harusnya kalau kita berpuasa kan kita tidak makan nih Pak. Minimal tidak makan pagi, makan siang, malamnya baru boleh kita. Karena dari subuh sampai dengan kok terjadi peningkatan konsumsinya. Sebenarnya saya mengaminkan penelitian teman saya itu. Tapi karena dia orang Hindu, ya. Kalau saya katanya, kalau hari nyepi segala macam itu kita berpuasa Pak, tidak makan. Apakah Anda itu hanya menunda makannya aja? Ya, 2 kali makan pagi dan siang tadi itu Anda tunda ke malam dan balas dendam gitu. Ya. Sebenarnya saya setuju itu dengan ini, ya, dengan penelitian teman saya orang Ibu tadi itu. Tapi saya bilang itulah berkahnya bulan Ramadan itu. Ya, semuanya bisa diduitin. Ya, orang yang tidak beriman dan orang yang non Muslim pun kena berkahnya di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya dalam hati saya benar juga penelitian. Kenapa kita ini? Ada yang mengatakan kan kita tuh harus bergembira Pak, menyambut puasa tadi, tapi suasana hati kita yang bergembira, bukan pelampiasan konsumsi jasmani kita tadi. Saya setuju dengan penelitian teman saya tadi. Tapi saya bilang itulah berkah. Kalau sudah bilang berkah itu saya nggak bisa jawab lagi gitu. Ya, padahal kalau kita berbuka puasa 1 teguk air itu aja sudah selesai. Gak ada lagi kolak, cendol, udah kenyang itu rasanya kita. Itulah sebenarnya tujuan dari puasa kita. Buya Hamka mengatakan bahwa kenapa gitu kita tidak mau meningkatkan kualitas dan kuantitas puasa kita ini dari tahun ke tahun. Sudah berumur kita ini, kata beliau, sudah mendekati Allah, tapi kok tidak meningkatnya gitu. Apa sebenarnya esensi dari puasa tadi itu? Yaitu menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang bergembira ria, bersilaturahim. Itu hanya salah satunya saja. Kalau di luar negeri Pak, silaturahim di Lebaran itu Pak, saya pernah di Jepang 3 tahun. Itu kalau di Islamic Centernya itu ucapan selamatnya hanya Id Mubarak, Id Mubarak. Ada teman yang penasaran apa di sini saudaranya Husni Mubarak banyak. Ntar gua duluin aja nih katanya kalau kita selamat. Namanya Teddy katanya gitu. Bukan Mubarak lagi. Artinya saya bilang bukan itu. Di sini itu Idnya itu yang Mubarak. Bukan masalah kita makan ketupat, bukan itu. Itu yang selama ini kita lupakan tadi. Jadi sangat benarlah sekali sinyalemen dari Buya Hamka tadi itu mengatakan bahwa kita melupakan tujuan dari puasa. Tentu saja beliau memberikan solusi. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan pengertian tujuan dari puasa kita itu menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah puasa. Buya Hamka ada 3 paling kurang yang saya ingat bagaimana tip dan triknya kita
selalu ingat dengan tujuan puasa kita. Pertama, ingatlah bahwa umur kita itu bukan kita yang menentukan. Anggaplah puasa Ramadan pada tahun 1044 Hijriah ini merupakan puasa kita yang terakhir. Karena tidak ada jaminannya bagi kita semua untuk dapat menyelesaikan puasa kita dan ketemu dengan puasa Ramadan di tahun yang akan datang. Betapa banyak saudara-saudara kita, bapak ibu kita yang sudah tidak mendapati Ramadan. Kalau kita baca di kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu, orang-orang di dalam kubur tadi itu bermohon kepada Allah supaya dia dihidupkan kembali ke dunia ini untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tapi ya itu tentu saja adalah suatu angan-angan. Yang kedua, jangan ditinggalkan puasa Ramadan kita yang sudah baik inputnya tadi itu dengan segala pernak-pernik Ramadan tadi, di mana ibadah sunat diganjar wajib, ibadah wajib digandakan, itu kita terapkan di 11 bulan berikutnya, sehingga kita akan ingat selalu dengan tujuan Ramadan tadi. Yang ketiga, kata Buya Hamka, kita harus ingat terus bahwa tujuan dari satu ibadah tadi itu seperti hadis yang saya bacakan tadi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tujuan dari ibadah kita itu adalah dilihat pada akhirnya. Sekarang belum kelihatan itu apakah kita bertakwa dan tidak. Nanti setelah puasa baru kelihatan apakah puasa Mushola Al-Barakah ini masih penuh seperti kita melaksanakan puasa. Disitulah sebenarnya wa innamal a'malu bil khawatim tadi itu dilaksanakan ya, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Itu yang namanya disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah tadi itu kan akhir dari kehidupan kita tadi. Bisa saja awalnya baik, akhirnya baik, itu namanya husnul khatimah. Bisa saja awalnya baik, akhirnya jelek. Gak jadi husnul khatimah. Bisa saja awalnya jelek tapi akhirnya baik, sehingga dia menjadi husnul khatimah. Marilah kita ingat kembali bahwa yang namanya tujuan puasa Ramadan tadi itu adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan lebih lanjut menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang berguna bagi masyarakat di sekeliling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang bisa didiskusikan. Ya, tentu saja hal ini tidak ada hitam putih dan benar dan salahnya. Ya, ini kita akan mendiskusikan ke arah yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Jamil telah menyampaikan usia mengenai hal-hal yang sadar atau tidak kita memang sering lupakan tujuan akhir dari puasa Ramadan ini. Tadi telah beliau sampaikan, uraikan, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan atau diskusikan, diusahakan. Benar. Pak, silakan Pak, di luar ini juga Pak. Barangkali ada yang hal-hal yang mengganjal, silakan. Kalau ganjalannya bisa saya hilangkan, kalau enggak ya nanti saya akan SMS ke Pak Edi bagaimana jawab.
jawabannya. Silakan Pak. Pak Ustadz, makasih kesempatannya. Tadi esensi dari ibadah puasa adalah outputnya la'allakum tattaqun gitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam rukun Islam itu kan ada 5 gitu kan. Kan tujuannya sama juga Pak Ustadz ya, la'allakum tattaqun gitu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Pak Ustadz agar kita itu tidak termasuk semacam tradisi gitu, ibarat tradisi gitu kan, sholat tradisi biasa gitu, yang itu biasanya gitu hanya memenuhi kewajiban gitu. Bagaimana menanamkan di hati itu bahwa kita itu akan mencapai bisa ketemu dengan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batin habis. Tentu saja Bapak Pak Lukman, bagaimana kita menentukan suatu ibadah tadi itu sampai ke tujuan. Tentu saja kita harus belajar terus, harus menggali terus apa sebenarnya esensi dari ibadah tadi. Ada ustadz orang Betawi, guru saya Pak, di masjid saya itu. Orangnya ya sederhana aja Pak. Ada suatu doa katanya yang diajarkan ke saya ya, mau gak ada baca doa? Mau, kata jemaah sekalian, Allahumma paksain gitu. Jadi kita harus Pak melihat apa esensi dari ibadah tadi itu. Esensinya apa sebenarnya kalau kita sholat kita berhasil, apa di surah Al-Ankabut itu Pak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi jangan kita menyalahkan tasya anil fahsya wal munkarnya, barangkali sholatnya yang masih salah. Kalau esensi dari ibadah tadi itu dia merupakan suatu norma hukum. Nah yang salah tadi itu adalah pribadi-pribadi kita. Kenapa kita tidak sampai kepada anil fahsya'i wal munkar? Puasa kita hanya menggugurkan kewajiban seperti Bapak katakan tadi itu. Ya, teman-teman kita orang Indonesia Pak, ya di ini ya Pak ya, di Mekah Madinah itu mendominasi Pak. Ya, saya baca kemarin di YouTube itu Pak, di Google, bahwa kota dengan transaksi tertinggi keuangannya Pak adalah Madinah dan Mekah, mengalahkan New York Pak. Ya, Wall Street Journal tadi itu mengatakan kalah bursa saham New York dengan transaksi yang terjadi di Mekah dan Madinah yang dipenuhi dengan orang umroh, apalagi umroh Ramadan. Dan harga tanah yang paling mahal dulu itu Pak, waktu saya belajar di Jepang tahun 92 sampai 95 itu Pak, itu di Tokyo yang paling mahal per meter perseginya. Sekarang yang paling mahal itu di Mekah. Apa memang dunia sudah kebalik di sana itu? Ya. Syekh Ali Syariati mengatakan, beliau ini seangkatan dengan Syekh Yusuf Qaradawi Pak, yang kemarin barusan meninggal, yang meninggalkan suatu kitab namanya Fiqhul Ikhtilaf. Nah sekali-sekali Bapak Ibu perlu baca juga tuh buku ya, fikih berbeda pendapat. Jadi kita boleh berbeda pendapat di furu'iyahnya Pak, tapi kalau di akidah Pak, di pokok-pokok tidak boleh kita. Tapi kalau di furu'iyah silakan ya. Malah saya kaget juga membaca hadis Nabi tadi itu, walaupun ada di dalam Al-Quran suatu ayat yang mengatakan bahwa hanya satu kaum yang merasakan benar, maka kalau itu menimbulkan perpecahan, tinggalkan. Sampai begitu Rasulullah di dalam hadisnya tadi yang dikutip di dalam Fiqhul Ikhtilaf tadi. Kembali lagi kepada yang Bapak katakan tadi
tentunya kita harus terus belajar, terus bermuhasabah, terus bermujahadah. Sebenarnya saya melaksanakan ibadah ini apa tujuan? Karena dalam usul fikih tadi Pak, sesuatu hal yang usulnya biasa-biasa saja, tapi kalau diniatkan ibadah mendapat pahala. Seperti Bapak tadi Pak, apa ini namanya Pak? Buka komputer, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ibadah Pak, dapat pahala Bapak, dibandingkan Bapak hanya buka. Naik kendaraan Pak, ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bekerja adalah ibadah tadi itu merupakan suatu hal yang mengarah ke esensi yang Bapak katakan. Apakah saya menganggap suatu pekerjaan saya tadi ibadah, dan tentu saja saya nanti lama-kelamaan akan mengerti sendiri apa sebenarnya tujuan dari ibadah. Kalau itu pun saya belum sempurna melaksanakan, maka jangan saya menyalahkan tujuannya. Itu saja. Ya, kalau memang puasa kita ini tidak tercapai tujuannya menjadi orang yang bertakwa, jangan disalahkan la'allakum tattaqun, salahkan puasa kita sendiri. Tapi bagaimana? Nah, itulah perlunya membina umat, perlunya dakwah. Dakwah tadi kan ada dua Pak, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Yang bil lisan tadi itu seperti saya ini sekarang nih, ya itu fardu kifayah Pak. Karena belum tentu setiap orang itu bisa berdiri depan itu Pak. Ya, tapi kalau yang dakwah bil hal tadi itu adalah fardu ain, minimal untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan begitu saja Pak. Ya, karena pertanyaannya normatif sekali itu Pak. Silakan Pak kalau ada tanggapan. Yang lain silakan. Ada yang lain? Sampai jam berapa ini? Jam 3? Satu. Dua jam pelajaran ya Pak. Ibu ada, ibu. Ibu silakan. Ibu ada di dalam. Ada. Jadi ibu-ibu nanti kalau ini jangan lupa itu bikin puasa, bikinin masakan untuk suaminya, anak-anaknya, niatkan untuk ibadah. Ya, niatkan untuk ibadah. Ya. Kalau ibu marah-marah mempersiapkan masakannya cepat basi. Ada yang banyak ibu. Ya, ada, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Pak Ustaz, bagaimana cara memaksimalkan 10 hari Ramadan ini versi Rasulullah? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bu. Jadi memang di Asrul Awakhir tadi itu banyak hal-hal yang terjadi. Oleh sebab itu kata Rasulullah, jangan tinggalkan ibadah di 10 hari terakhir. Kalau perlu ditingkatkan. Ya, di surah Al-Qadar tadi yang biasa kita hafal itu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dimana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi itu ibadah kita lebih daripada 100 tahun, 1000 tahun. Umur kita saja berapa? Nah, oleh sebab itu tingkatkan eskalasi ibadah. Ibadah itu macam-macam Bu, dari ibu baca Quran, bersedekah, ya kan, sholat sunat, sholat tarawih, sholat wajib, ya, tingkatkan kualitasnya, dan itu adalah merupakan tanda-tanda yang disuruh oleh Rasulullah tadi itu peningkatan ibadah kita di 10 hari terakhir.
Jadi bukan hanya tahajud aja Bu, yang lain-lain Bu. Silakan Ibu. Ya, sambil bikin kue Ibu berzikir terus gitu ya. Bikin kue sampai jam 7 pagi sehingga lupa kerja di dana pensiun gitu ya. Masuk jam berapa Ibu? Setengah 8. Setengah 8 ya. Kalau ini kan habis sholat subuh nggak bisa tidur lagi tuh ya. Ya. Jadi silahkan Ibu memperbanyak bersedekah, Ibu maunya di mana? Saya kuatnya di sini. Nah, itu yang ditingkatkan. Sehingga yang namanya asrul awakhir yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi itu dapat kita raih. Syukur-syukur ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah yang istri Rasulullah Ummul Mukminin itu pun pernah bertanya saking manusiawinya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya ini aku ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kalau kita apa Pak? Ibu, kalau Ibu mendapatkan Lailatul Qadar itu misalnya ya ada SMS lah gitu ya. Ibu mendapat Lailatul Qadar. Apa kira-kira permintaan Ibu? Ya, apa? Ya, saya jadi direktur dana pensiun PLN. Siti Aisyah tuh begitu pikirannya. Saking ya kita kan sama dengan Siti Aisyah tadi. Rasulullah tersenyum saja. Ya, Rasulullah bilang, mau nggak kamu saya ajarin doa? Kalau saya baca doanya pasti Bapak Ibu tahu. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Minta ampun kamu lebih daripada direktur dana pensiun PLN. Ya. Minta ampun tadi itu kalau kita lihat dari struktur bahasa Arabnya, ya afawa tadi itu afwa tadi itu lebih tinggi dari istighfar. Kalau ghafara tadi artinya menutup. Istighfar loh, gitu kan. Berbuat salat kullu bani adaman khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Bani Adam tadi itu potensi berbuat kesalahan. Sebaik-baik berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, tobat. Ya, istighfar. Kalau istighfar tadi itu kita ditutup sama Allah aibnya. Saya kalau nggak ditutup sama Allah aib saya ini, nggak berani saya ngomong depan Bapak Ibu Allah ngomong. Tapi karena ditutup sama Allah ya aib kita itu, tapi kita berani ya. Tapi kalau afawa dihapus. Kalau tadi istighfar hanya di tip ya. Kalau ini dihapus Pak. Di kalau di neraca itu diputihkan, di window dressing lah gitu ya istilahnya gitu. Apa itu? Di write off. Itu makanya Rasulullah mengatakan Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Tuhan Engkau ini adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, sebaik-baik pengampun. Oleh sebab itu ampunilah aku. Itu rupanya yang diminta oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah. Ada baiknya doa-doa yang diajarkan Rasulullah ini kita perbanyak nanti di 10 hari terakhir. Ya, itu Bu, ya. Jangan minta THR suaminya 10 kali. Kecil itu Bu, tapi kalau udah diampuni sama Allah, wah itu bukan main itu. Jarang-jarang kita di write off itu, ya, dikeluarkan dari neraca, ya, diputihkan. Saya dulu pernah di inspektorat Pak, banyak tagihan-tagihan Pak, yang dari BPS itu saya serahin lagi ke DJKN itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pak, saya tidak sanggup lagi menagih-nagih, saya pindahkan aja ke rekening Kementerian Keuangan yang punya utang. Jadi negara yang punya utang. Kalau dulu BPS yang punya utang, inspektoratnya menjadi stres itu, kita serahin lagi lah, udah biar aja mereka
mereka yang menagih. Nah, kalau minta maaf tadi, ya, minta ampun tadi itu di write off, tapi kalau yang istighfar tadi, aib kita sewaktu-waktu dibuka di hadapan Allah nanti dibuka. Tapi kalau yang innaka afuwun, nah itu sudah nggak ada. Itu bedanya antara ghafara dan afawa. Itu kira-kira yang bisa saya. Ada lagi? Ya Pak, ini makin panas nih Pak, sampai jam 3 benar nih Pak. Ini terkait 10 hari terakhir bulan puasa Pak, kan kita mau meningkatkan itu amalan juga, tapi kayaknya godaan mungkin besar. Itulah Pak. Saya mau tanya itu, kalau di bulan puasa itu setan-setan itu dibelenggu atau enggak Pak? Walaupun dibelenggu itu kira-kira gimana? Gimana? Jadi memang di hadis Nabi tadi itu Pak, karena suasana hati kita menyambut Ramadan tadi itu semakin tinggi tingkat keimanan kita Pak, akhirnya setan-setan itu tidak bisa Pak masuk. Cuman kita kan ingat Pak, al-mu'awwidzatain Pak, dua tempat kita berlindung itu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul a'udzu birabbil falaq tadi itu kita berlindung dari para setan yang di luar Pak, eksternal. Tapi kalau qul a'udzu birabbin nas itu yang ada di dalam ini yang paling berat. Ya, Allah sudah mengilhamkan kepada kita apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surah Asy-Syams ayat 9 sama 10. Sesungguhnya kata Allah, aku telah ilhamkan di dalam diri manusia tadi itu ada sifat fujur dan takwa. Karena ada Pak, maka dia tarik-tarikan. Nah yang paling berat tadi itu yang di dalam ini Pak. Kalau di luar kapan kita menghindari? Ya, kita dimarahin bos kita. Kamu bisa Pak, pergi kita. Ya, kalau enggak kita lawan kan gitu kan. Tapi yang di dalam diri kita ini Pak. Makanya qul a'udzu birabbin nas itu berapa kali kita memohon kepada Allah untuk satu hal saja. 3 kali Allah kita sebut. Ya, qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, ilahnya manusia. Kalau qul a'udzu birabbil falaq kan cuma sekali aja Pak. Ya, kita mengatakan ya Allah ya Tuhan, kendalikanlah diri atau fujur yang ada dalam tubuhku ini sehingga dia tunduk kepadaku. Nah salah satunya kita harus berpuasa. Itulah masuk ke dalam urat darah kita. Dan dibelenggunya tadi itu Pak oleh kita sendiri Pak. Ya, dibelenggunya oleh diri kita sendiri. Jadi setan tadi itu nggak usah jauh-jauh Pak. Dalam diri kita ada Pak. Jadi yang membelenggu itu adalah kita sendiri. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Saya apa Pak? Orang tua dulu kan selalu bilang ke anak-anaknya kalau bulan puasa Iya. itu nggak usah takut. Nggak usah takut. Adu nggak ada, setan nggak ada. Iya itulah Pak. Untuk memotivasi. Saya pernah menulis buku Pak dengan Profesor Abu Zar dan Profesor Rahman Pak. Kita bikin SWOT setan itu Pak. Analisis SWOT Pak. Apa strength, apa weakness, opportunity dan threat setan itu di mana? Ya. Nah salah satunya tadi itulah ya, sesungguhnya setan tadi itu sebenarnya kita lebih tinggi dari dia. Ya, godaan setan itu dhaifah, lemah sebenarnya Pak. Cuma kita aja yang ini. Di surah Ibrahim nanti Bapak baca, nanti Ibu coba lihat surah nomor 14 ayat 22 nanti. Itu terjadi dialog segitiga antara Allah, kita sama setan. Ya. Wala talumuni anfusakum walumu anfusakum. Kenapa kamu dulu kata setan mau ngikutin aku?
salahkan dirimu sendiri. Aku aja nggak bisa berbuat apa-apa, kata setan. Salah kamu, kenapa kamu mau dulu kamu ikutin saya. Jadi memang internal dari kita itu yang harus. Dan kita punya apa? Yang namanya fitrah, ruh kita tadi itu adalah Allah yang masuk di dalam. Makanya ada ke-Allah-Allahan kita ini. Karena ruh tadi itu dari Allah. Ya, ada Asmaul Husna itu di dalam diri kita. Cuman kadarnya barangkali tidak sekadar setinggi kadar yang dari Allah. Bagaimana seorang ibu kasih sayangnya terhadap anaknya. Anak singa aja nggak mau dimakan sama ibu. Nah, itulah sifat Ar-Rahman. Ya, oleh sebab itu perkuat nih kalbu ini. Ya. Di mana setan tadi tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dikendalikan. Kalau setan itu dihilangkan, nggak ada ini dana pensiun PLN. Kita menjadi seperti malaikat, ya, yang tidak punya nafsu, yang tidak punya ini, nggak bisa kita bangun jalan tol, nggak bisa kita membangun. Itulah kelebihan manusia tadi itu. Dia diberikan Allah dua-duanya. Kalau sudah memilih jalan ini seperti ini, jalan ini seperti ini. Itulah konsekuensi dari kita. Disitulah kita nanti dihisab. Teruskan Pak perjuangan Bapak untuk memperkuat nanti. Ya, kalau ada orang ngajak berantem, apa Pak? Ana shaim. Saya lagi puasa nih, ntar buat bulan. Tadi setan itu nggak bisa dihilangkan Pak. Mana? Bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Kamu kayak risiko tuh Pak ini. Risiko. Ya, nggak bisa dihilangkan risiko. Cuma setannya patung ya. Ya, jangan minta nasihat ke setan Pak. Ini susah kita minta nasihat ke iblis sama setan. Dijadikan penasehat dia Pak. Susah kita Pak. Harusnya setan tadi anak buah kita Pak. Anak buah kita Pak. Kita perintah dia. Coba baca surat jin itu Pak. Jin itu sebenarnya dia itu ngakuin manusia itu lebih pintar dari dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan dua-duanya disuruh kita di sana. Kemarin Bapak masih singgah Pak di masjid jin, masih ada nggak Pak masjid jin? Ada ya. Nah itu di sanalah di masjid jin tadi itu arah ke Ma'ala itu Pak. Ma'ala kan udah ditutup ya. Di sanalah Nabi dengan Ibnu Abbas itu, saudara sepupunya. Nabi jalan terus dibikin garis sama Nabi. Kamu di sini aja. Begitu Nabi lewatin garis itu hilang Nabi. Teriak-teriak aja Nabi, nggak jelas apa yang diomongin. Nah, taunya Nabi berdakwah ke jin. Jadi jin tadi ada yang Islam juga, ya, ada yang kafir. Kalau kita kan ada jin tomang, apalagi. Ya. Jangan jadikan jin, jangan jadikan setan, jangan jadi iblis sebagai penasehat kita. Ya. Kalau itu sempat dijadikan, wah bahaya kita Pak. Kita yang diatur, ya, manajemen resiko. Ada lagi Pak, ini semakin ini tuh, udah cukup Pak Edi ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain, Bapak ya, silaturahim kita ini ya, dapat kita jaga. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan diterima oleh Allah SWT segala amal-amal kita, dan Allah mengampuni kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara